Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi al-alim minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Boleh disekalikan ataupun tidak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bisa itu seperti itu dan boleh berkembang seperti itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah, boleh. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, boleh. Wa dzakarallaha katsira, boleh. Dimelakan seperti itu ya, asal tahu ilmunya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Al hadis, sadaqallahu aladzim wa sadaqa rasuluhul azizil karim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji anu maranti urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati, anu alhamdulillah parantos masihan ka urang anu sayogi. Tiasa niti wancin mustari nincak mangsa nulugina, urang tiasa patepung labung sareng anu ditarudung paamprok jonghok sareng anu diarorok ya, anu dararenok anu mararontok. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan montok oge dina ibadah ka Allah sareng rezekina barokah di dunia sareng di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur urang teh hilap urang sanggakeun ka Allah Rabbul Ghafur. Anu mudah-mudahan urang termasuk orang yang syukur, tidak termasuk orang-orang yang kufur, apalagi orang yang mabur. Akhirnya kita tersungkur masuk ke dalam kubur, disiksa malaikat munkar dan nakir, dan tidak tersungkur kita membaca orang yang termasuk orang yang syukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang selalu Allah kucurkan tiap pagi dan sore, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang makmur sekarang, besok, lusa, dan seterusnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat besertanya salam marilah kita curah limpahkan kepada junjunan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa dari alam kegelapan sampai ke alam terang benderang, dari alam kejahilian sampai ke alam terang benderang, ke alam ilmiah, dari alam kekufuran sampai ke alam keimanan, dari alam keterpurukan, kebiadaban sampai ke alam yang sangat menghormati atas hak asasi manusia di alam semesta ini, yakni habibana wa nabiyyana kang dadi bekasane pernabi kabeh habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Juga tidak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, itba'ut tabi'in, ulama khalaf, ulama salafnya. Juga malah mandar dugi ke orang sadaya sebagai pengikutnya, itba'ut tabi'in, ulama khalaf, ulama salafna, mudah-mudahan dugi ke orang sadayana sebagai itba'. Mengikutnya mudah-mudahan orang sadayana istiqamah dalam ibadah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sareng orang mati nyanak iman sareng Islam. Mudah-mudahan orang sadayana biasa di kengeng syafaat dari mantana yakni Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak alim ulama, Bapak aparatur pemerintahan setempat dari atasan sampai bawahan, Bapak alim ulama wal jum'ama anu kusim kuring deui hormat. Dalam kesempatan ini kita mudah-mudahan Allah kucurkan nikmat anu saseurseuna ka urang sadayana dan urang teh termasuk orang yang syukur karena nikmat Allah anu parantos kurang dinikmati. Tadi dugi ka ayeuna, dugi ka enjing deui, dugi ka saterasna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pami urang ningali kalau kita melihat daripada perkembangan zaman semakin modern, tetapi akal manusia semakin terpuruk dan jahiliyah. Semakin singkat kehidupan kita, semakin padat dan sangat padat aktivitas kita. Semakin diterjang daripada atas, bawah, kiri, kanan, tengah, dan semuanya. Kalau kita flashback dari perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW, Bun, tadi ada berapa bagian? Ya. Yang pertama, kehidupan dari kandungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dikandung ku Siti Aminah, anu dilahirkan nana di Mekah tahun gajah dinten Senin. Kenapa disebut tahun gajah? Karena tahun gajah pas begitu lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abraha ingin membunuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tergoncanglah alam semesta, tergoncanglah orang-orang kafir, tergoncanglah orang-orang yang musyrik. Waktu itu begitu lahir 12 Rabiul Awal, jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Darilah itu kita semua ingatlah, semoga kita umat Islam semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad. Marilah kawan baca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaiha biha asra. Membaca satu salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahalanya 10 pahala buat kita. Beda dengan hitungan matematik. Kalau hitungan matematik kita ngasih 1 berarti 10, hilang 1 jadi 9. Kalau menurut Allah dan hitungan Al-Quran, kita mengeluarkan 1, mendapat kita 10. Tambah lagi 1 berarti kita mendapat 19 seperti itu. Terus pahalanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan itu yuk kita membacakan salawat dulu. Assalamu alaik ya Rasulullah, assalamu alaik ya habibi ya Rasulullah. Berdiri mengucap salam padamu wahai junjunan. Salam hormat kami ucapkan padamu Rasul, ya Rasulullah. Syafaat yang kami harap padamu wahai junjunan.
Salam hormat kami ucapkan ya Rasulullah, ya Habiballah. Dengan itu wahai para muslimin, bacalah sholawat salam, teruslah membaca salam sholawat pada junjungan. Ketika kita bersolawat, pahala untuk kita selamanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Banyak lagi salawat-salawat berikutnya kita kumandangkan, karena ruh baginda besar Muhammad SAW ketika dibacakan salawat hadir kepada kita. Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan sampai kepada kita, dan Rasul kita melihat kita dan memberikan syafaat untuk kita, keberkahan, baik keberkahan di dunia maupun keberkahan di akhirat. Yang pertama tadi di alam kandungan, maka kita kalau kaitkan dalam pertama ketika lahir baginda Nabi besar Muhammad SAW, dalam ayat tadi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasanah. Laqad kana lakum, yakni telah ada di baginda Nabi besar Muhammad SAW. Laqad kana lakum, untuk kalian. Laqad kana lakum fi rasulillah, fi adalah dorpiah di dalam diri baginda Nabi besar Muhammad SAW, Rasulillahi uswatun, kelakuan, suri tauladan, hasanah yang baik. Jadi kalau kita beruswah, bersuri tauladan bukan kepada selain Nabi besar Muhammad SAW, tapi lihatlah kronologis, lihatlah sejarah, lihatlah perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang memiliki 4 faktor. Yang pertama, sidik. Rasul selalu benar menyampaikan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdagang Rasul selalu jujur. Dalam kepemimpinan Rasul selalu jujur dan tidak pernah bohong. Lebih baik sakit untuk dari Rasul daripada sakit untuk masyarakat. Ya. Kita sekarang terbalik. Pejabat makin enak, naik Alphard, naik Lexus, naik Mercy, masyarakatnya hancur. Sudah kebalik. Baginda Nabi besar Muhammad SAW lebih baik naik kuda, lebih baik jalan kaki daripada melihat masyarakatnya terpuruk dan tidak makan. Maka sejahtera 24 tahun 4 bulan 24 hari Rasul baginda Nabi besar Muhammad SAW, dari Masyriq ke Maghrib, dari utara sampai ke selatan, tahu yang namanya Islam. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Ya, rahmat untuk semua alam. Dengan datangnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, alam kawan menjadi kawan, alam lawan sekalipun menjadi kawan. Ya, batu-batu membacakan salam, dan hewan-hewan pun mengucapkan salam. Ular pun tidak mematuk dan mengucapkan salam. Kalau kita datang ular langsung mematuk, karena kita jiwa pembunuh. Kalau Rasul baginda Nabi besar Muhammad SAW datang, Rasul mengucapkan salam. Angin-angin pun sepoi-sepoi, udara pun sepoi-sepoi mengajak ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasul memiliki amanah terpercaya. Rasul sangat terpercaya, tidak pernah bohong, tidak pernah citra, ingkar janji. Karena orang yang ingkar janji itu adalah 3 poin: bohong, ingkar janji, dan tidak amanah. Itu termasuk orang yang munafik. Orang munafik diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna illa qalila. Yang pertama, orang-orang yang menciri munafik itu satu, bohong, dia amanah, tidak terpercaya, dan ingkar janji. Yang ketiga, dia kusal-kusal, lalai melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sedikit zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sidik, amanah, patonah. Rasul ngelaut ilmunya. Patonah itu sangat pintar baginda besar Muhammad SAW. Rasul Muhammadun basarun walaysa kal basari. Muhammad itu manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Rasul bisa menembus alam kunyah, alam karim, alam jabarut, alam malakut. Bisa tembus ke alam langit, bisa tembus ke alam kubur, Pak. Rasul pernah melewati satu kuburan. Di dalam kuburan itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat munkar dan nakir menakon orang tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW mendengar jerit, pekik, tangis, tawa
sabuknya siapa orang yang disiksa tadi. Dan Rasul bersabda, wahai Umar, tahukah anda yang ada di dalam kubur ini orang yang disiksa? Kenapa tahukah? Orang ini adalah lalai ketika ceboknya tidak pernah benar, pipisnya sembarangan. Ya putra kaca dalam hak pikihna, ya pikihna kurang bagus. Yang kedua, Rasul baginda Nabi Muhammad SAW memiliki yang keempat, Rasul Siddiq amanah pator tablik, menyampaikan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik pahit untuk diri baginda daripada pahit untuk masyarakat. Ketika pemimpin sudah seperti itu amanah, maka Allah menjanjikan bagi pemimpin yang adil, ya, ulul ra'in mas'ulun an ra'iyati, setiap pemimpin akan dipinta pertanggungjawaban. Ya, ketika pemimpin tidak adil, tidak patonah, tidak sidik, tidak tablik, kita tonton nanti di replay di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di meja Allah Subhanahu wa taala, di meja hijau di Al-Hakim. Allah Subhanahu, kalau hakim yang ada di dunia ini cuma bisa disogok atau diberi uang, maka di akhirat nanti akan hukuman. Kata Abu Nawas, paling bagus-bagusnya hukum hakim, ya, qadhi kalau bahasa Arabnya itu. Nanti telinganya akan bau sebelah, ya, itu paling bagus. Maka hukum lawyer yang tempang karena uang, maka dia akan bau telinganya nanti. Itu sebaik-baiknya hakim, ya. Hakim yang paling menghakimi adalah hanyalah Allah yang paling adil. Di alam dunia ini tidak ada yang adil, semua hakim semua sogok, ya. Karena makanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Hukum tancap ke bawah dan ke atas mah tumpul, Pak. Gitu ya. Makanya kesejahteraan masyarakat belum terasa, kemanfaatan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terasa. Maka kita masih banyak orang yang tidak makan, banyak orang yang sakit. Ya, kalau di Arab Saudi itu rumah sakit itu, Pak, tidak banyak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia pada numpuk di rumah sakit itu, banyak yang sakit. Artinya negara kita belum sejahtera, belum baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tapi mudah-mudahan termasuk kita terus berusaha, berkarya, inovasi, terus membenahi diri, khususnya untuk diri kita sendiri. Minimal tidak menyakiti orang lain, minimal untuk diri kita pribadi sendiri, untuk keluarga. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah keluarga kita dari api neraka. Minimal untuk keluarga kita dijaga kesehatannya, apalagi lagi COVID-19 ini, jaga imun biar kita sehat, jaga aman, jaga jarak, social distancing, dan jaga imun dan iman. Iman harus kuat, imun juga harus kuat dengan stabil, makan sempurna, ya. Yang iman juga harus kita tancapkan dalam jiwa kita. Hidup mati milik Allah semuanya. Napas, mata, hidung, telinga, ujung dan sebagainya, semuanya anggota badan kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tadi apa, Bun? Yang kedua, kehidupan dari kangkatan menjadi nabi dan belum saya sampaikan tadi. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah, liman untuk manusia, barang siapa liman yarjullah, ingin mengharapkan, yarjullah ingin raja kembali, raja itu kembali, yarjullah wal yaumal akhir, di yaumul akhir yaitu alam semesta sudah dihancurkan. Wa zakarallah katsira, harus berzikir kepada Allah dengan banyak, baca Al-Qur'an. Berzikir itu adalah sosialisasi, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak lagi membaca salawat, itu zikir sama. Yang kedua apa tadi? Kehidupan Rasul baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika lahir, semua alam semesta jadi genjlong. Orang-orang kafir semua tumbang, penyembahan berhala semua tumbang pada zaman itu. Termasuk Abraha yang ingin membunuh baginda Nabi besar Muhammad SAW, tumbang dengan manuk atau burung ababil yang mengambil batu dari api neraka setimbang sawi, dilemparkan kepada Abraha dan gajah-gajah tersebut. Makanya datang ayat Allah asbabun nuzulnya itu, li'ila fi quraisyin ila fi himrilatas syita'i wa sayfal yabudu rabbah hadal bait. Bukan itu, siapa? Apa tuh? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, burung fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala, rasul itu mengutus tayran kepada burung ababil, yaitu burung ababil,
tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Hancur seperti kan debu, hancur si Abraha tersebut dengan lemparan burung ababil yang mengambil dari setimbang satu sikis sawi, satu titik batu dari neraka. Makanya hancurlah berantakan si Abraha tersebut. Dengan itu lahir daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam burung ngempur pokoknya pas begitu lahir teh semua orang-orang Islam pada bahagia. Tadinya burung-burung berkicau terus bersorak gembira. Terus ada hewan-hewan yang kering kurang susunya waktu itu langsung tumbuh dan besar menjadi susunya banyak. Akhirnya orang sejahtera, subur, makmur luas Nabi dengan datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusnya Rasul lahir ke benar alam semesta ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al akhlaq itu fauqal ilmi. Jadi Rasul itu lahir ke alam semesta dengan akhlak. Akhlak kepada alam kunia, akhlak itu kepada alam goib, akhlak kepada manusia memakai akhlak. Akhlak berbicara, akhlak dengan tingkah laku kita. Yang kedua apa tadi? Ya, Yang kedua, keangkatan menjadi nabi. kehidupan diangkat dengan kehidupan Nabi. Kita singkat saja. Nabi diangkat dari usia 43 tahun, ya. Setelah itu Rasul pertama berdagang dengan Siti Khadijah 9 atau 6 bulan dikandung ayahda tercinta Sayyidina Abdullah, meninggalkan wafat untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua setelah 6 bulan dikandung, setelah lahir 6 bulan pupus juga Siti Aminah ibunda tercinta siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi keadaan lahir Nabi Muhammad SAW adalah dengan keadaan yatim piatu. Wahai yatim piatu, jangan bersedih, jangan bersedih wahai yatim piatu, karena baginda Nabi besar Muhammad SAW ya, yang sukses di atas orang rata-rata kesuksesannya, karena Rasul punya insting dan ilmu sangat tinggi, bisa melihat belakangnya seperti di depannya, dan bisa tembus alam kunyah, alam jabarut, alam malakut, bisa tembus dengan malaikat Jibril, bisa tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul baginda sangat pintar dan sangat jenius baginda Nabi Muhammad SAW. Dagangnya Rasul baginda Nabi Muhammad SAW sampai diangkat sama istrinya baginda Nabi Muhammad SAW siapa? Dengan Siti Khadijah, dikarenakan kepintaran dan kepawean memutar dan mengolah teknik dalam ekonomi kemajuan masa yang akan datang. Terus baginda Nabi Muhammad SAW bisa flashback melihat masa lalu dari Nabi Adam sampai ke Nabi besar, dan masyarakat yang akan datang bisa keteropong oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Terus tadi kedua pas diangkat ke Nabi Muhammad SAW dengan keadaan Nabi ya, jadi pas Nabi lahir 62 terus berdagang Nabi Muhammad SAW dengan pamannya Abu Al-Muttalib dan Abdul Muttalib sampaikan ke negeri Syam. Di negeri Syam ketemu dengan tabib, makanya berbicara tabib tersebut, hati-hati orang ini akan jadi orang besar. Maka dengan usia 25, singkat ceritanya 25 tahun Rasul nikah dengan Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Itu adalah Ummul Mukminin ya, ibunda dari siapa? Siti Khadijah usia 40 tahun melamar kanjeng Nabi besar Muhammad SAW dengan kejujuran dan kepiawaiannya, karena Rasul baginda Muhammad SAW menikahi Siti Khadijah bukan tidak ada perawan waktu itu, dikarenakan perkembangan Islam sangat terpuruk dengan ekonominya, makanya menikahi Siti Khadijah yang kaya raya waktu itu di Mekah. Ditikahi Siti Khadijah, akhirnya perkembangan Islam dari pelosok alam semesta ini bisa tembus dengan ekonominya dari Siti Khadijah. Dari kaum perempuan yang paling terdepan adalah Siti Khadijah Az-Zahra. Seterusnya baginda Nabi Muhammad SAW dalam usia 43 tahun, maka lahirlah seorang anak termasuk Siti Fatimah yang ditikah oleh Sayyidina Ali, sepupu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lahirlah Hasan Husain. Setelah itu diangkat 43 tahun. Setelah 43 tahun Rasul baginda Nabi Muhammad SAW, dikarenakan Islam sudah mulai berkembang di waktu itu, maka Rasul baginda Nabi besar Muhammad SAW mujasmedi tapabrata di Gua Hiro. Ayat pertama yang turun dengan meditasi dianterin makanan oleh Siti Khadijah kurang lebih 4 kilo dari Ka'bah ke Gua Hiro. Di Gua Hiro di sampingnya ada Jabal Sur. Jabal Sur itu adalah gunung yang waktu itu dilempari dikarenakan ada persaingan bisnis dan persaingan ekonomi.
oleh paman baginda Nabi besar Muhammad SAW di Bukit Sirih itu dilempari batu sampaikan berdarah Nabi besar Muhammad SAW. Gua Hiro di sampingnya adalah tempat meditasi ketika turun surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu Muhammad. Maka dengan bertanya Iqra ma'ana biqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Aku ciptakan manusia dengan alaqah, air mani. Iqra wa rabbukal akram, bacalah Iqra wa rabbuka, dan Tuhanmu adalah al-akram, yang karim, yang mulia, dan seterusnya, ya. Lahirlah ayat pertama surat Al-Alaq, diangkatlah kenabian Nabi besar Muhammad SAW itu 43 tahun, sampaikan terus fase ketiga Kehidupan dari kepindahan dari Mekah ke Madinah. pindahan dari Mekah ke Madinah. Mengapa pindah Nabi Muhammad SAW hijrah? Kurang lebih 7 tahun lamanya di Mekah, dikarenanya tidak ada perkembangan, dikarenakan bukan takut mengenai Muhammad SAW di Mekah tersebut, hijrah. Makanya hijrah di sini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in, hadis Bukhari Muslim. Jadi orang yang hijrah itu tergantung niatnya. Kalau kita niatnya dari Mekah ke Madinah atau dari Jakarta ke Bandung ingin perkembangan ekonomi kita makin berkembang, maka akan menemukan. Tapi kalau pindahnya karena Allah, akan menemukan karena Allah, dan menemukan tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tergantung niat. Maka niat Rasul baginda Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah ingin perkembangan Islam selalu semakin berkembang. Makanya hijrahlah Rasul baginda Nabi Muhammad SAW ditambah dengan Abu Bakar. Abu itu adalah bapak bikrun perawan, jadi Abu Bakar yang memiliki anak perawan itu Siti Aisyah, yang ketika setelah meninggal Siti Khadijah yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pindah ke Madinah disambut oleh sahabat Khazraj, ya, sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor, ditambah sampai mengucapkan Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al ida ayyuhal mab'usu fina jita bil amril mutar. Tadi di situ ada namanya dorbud dubab. Maka sunat pakai, sekarang ada marawis, ya, ada cerawis, ada dulu mah benket pret, ya, ting dung dung dung, ting dung 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 dung. Nah, seperti itu. Sekarang mah opak cucur tang 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 seperti itu. Banyak perkembangan dari musik ke musik dan sound fase ke tahun, dari tahun ke tahun. Itulah kronologisnya. Ada dorbud dubab. Waktu Rasul hijrah ke Madinah disambut dengan sahabat Ansor yang menyambut baginda Nabi Muhammad SAW, membuat strategi dan taktik di Madinah kurang lebih 12 tahun. Makanya sudah di daerah Madinah itu adalah, kalau Mekah ibaratnya Jakartanya, kalau Madinah ibarat Bandung. Kalau Mekah itu di sana itu ada orang-orang besar yang sangat dihafid. Dari sebelah baratnya itu adalah ada India, Palestina, dan sebelah sini adalah Laut Merah, ya. Makanya di Mekah itu sangat panas karena geografisnya sangat panas, dan di sana itu perkembangan ekonomi sangat mendunia. Makanya Rasul hijrah dikarenakan waktu itu Islam semakin terpuruk karena Rasul ingin dibunuh karena persaingan dengan pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya. Terganggu dengan keadaan baginda Nabi Muhammad SAW. Pindah ke Madinah. Di Madinah membuat strategi dan taktik dikarenakan atau membangun Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid apa di Madinah? Masjidil Haram itu di Mekah, Masjidil itu Masjidil Aqsa itu di Palestina. Membuat masjid yang ada di Madinah. Di Madinah itu sangat sejuk, ya, apalagi kalau kita sudah ke sana. Inspirasi, dan di sampingnya adalah ada Jabal Uhud. Ya, Jabal Uhud itu adalah gunung Uhud, itu gunung dikala banyak syuhada yang gugur dikarenakan tidak mematuhi perintah baginda Nabi Muhammad SAW karena terprovokasi dan terobsesi dengan barang temuan waktu itu perang. Makanya, ya, terpuruk dengan harta, akhirnya para syuhada banyak yang gugur di Gunung Uhud tersebut. Ya. Yang pertama tadi Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, ya.
ketika Masjidil Aqsa itu adalah waktu diisrokan dan dimirajkan baginda Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Yang ini Masjid Madinah adalah membuat masjid yang ada di Madinah. 12 tahun lamanya kembali lagi ke Mekah, Futuhil Mekah, membawa pasukan-pasukan yang sangat banyak, kurang lebih 70.000 pasukan, dan ingin melaksanakan haji dan umroh di Mekah tersebut. Dikarenakan kelihatan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, waduh, pasukan baginda Nabi Muhammad SAW semakin banyak, akhirnya dia termasuk Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di sana. Perang ada perang Khandaq, ada perang Uhud, ada perang Badar, dan ada kurang lebih 12 kali perang, dan Rasul memenangkan perang semuanya. Dia konsisten dan percaya. Di sana Rasul memiliki pedang Zulfikar yang diwariskan kepada Sayyidina Ali. Ya. Ketika perang itu tidak pernah kalah Rasul baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan itu simpel hadirin sekalian. Dengan lahir baginda Nabi Muhammad SAW fase keberapa itu tuh? Fase keberapa tadi? Habis. Masih ada Ketiga apa? kehidupan kepindahan dari Mekah dan ke Madinah sampai Mekah. Rasul baginda Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah sampai wafatnya di Madinah. Ya. Wafatnya Rasul itu lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Ya. Rasul ketika pindah di Madinah, ketika pupus di Madinah harus dikuburkan di Madinah. Artinya, ketika kita diam di Bandung, wafat atau pupus, kuburnya bagusnya di Bandung. Dengan itu bukan menghilangkan tata Madinah sama Mekah, ya. Tapi artinya lebih bagus agar tidak terlalu capek dan menguras waktu. Di Madinah daerahnya sejuk. Rasul mudah-mudahan kita bisa ziarah ke Mekah dan Madinah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan makamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan datang baginda Muhammad sampai wafatnya, ya, kurang lebih 63 tahun lamanya. Yiswa baginda atau umur baginda Nabi Muhammad SAW, Futuhil Mekah, dan sukses menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala diteruskan setelah wafat baginda oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang pada akhirnya kita bisa menikmati apa yang disebut Islam. Bagaimana rukun Islam? Bagaimana kita membaca Al-Qur'an? Waktu itu belum dicetak Al-Qur'an ini. Pada Sayyid Utsman dicetak Al-Qur'an ini sampai kita bisa membacanya baca sunan seterusnya. Hadirin yang berbahagia, pertemuan ini mungkin bukan pertemuan yang akan datang yang terakhir. Mudah-mudahan pertemuan sekarang, besok, lusa kita bisa berjumpa kembali, dan kita selalu diberikan kesehatan, baik kesehatan dunia atau kesehatan dohir dan batin, dan kita diberikan anak soleh dan solehah untuk guru-guru kita sehat selalu. Mudah-mudahan sindara mangguru urang sadayana, guru anuti waktu alitnya dugi ke guru ayeuna, mudah-mudahan didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Terus turunan-turunan guru orang sadayana dijaga ku Allah Subhanahu wa taala, disejahterakan baik sejahtera dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khutbah sabawat da'ama kadar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.